Ya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Sebenarnya juga merupakan tanda bahwa masyarakat bergejolak, masyarakat gelisah, masyarakat khawatir, masyarakat takut, dan kemudian terjadilah tekanan yang sangat tinggi bagaikan balon yang terisi oleh gas pada satu saat kemudian meledak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa kepleset? Pakai high heel mungkin. Kasihan nih. Mas langsung di Ibu Iriana gimana? Tadi katanya kecapean. Tadi soalnya kemarin malam kan sampai dari Kamboja, Bali, nyampe sini jam piro ya? Jam 1 atau jam 2? Takut sampai. Kecapean aja. Ya semuanya capek. Menteri-menteri itu capek. Tapi nggak apa-apa. Sing penting lancar acaranya. Mes? Ya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ada berita yang menghebohkan kita semua ya, dalam peristiwa ketika Pak Jokowi berkunjung ke Bali ya, dalam acara G20 didampingi oleh Ibu Iriana Jokowi. Dan dalam kunjungan itu ada insiden kecil yang terjadi di mana pada saat Ibu Iriana turun dari tangga pesawat, terjadi insiden beliau terpleset. Terplesetnya saya kira adalah hal yang kemudian sering terjadi. Biasa, bisa jadi karena capek, atau bisa jadi karena ya mungkin posisi kaki yang tidak tepat pada tangga. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ternyata peristiwa itu kemudian menimbulkan kehebohan ketika salah seorang pegiat media sosial yang sangat terkenal ya, yang sudah cukup populer ya, yakni Dr. Tifa. Dr. Tifa ini kembali kemudian memberikan ya lontaran-lontaran ya, kritikan-kritikan pedas terhadap Pak Jokowi, di mana beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak manusiawi ya, kok diam ya, membiarkan istrinya jatuh dan tidak memberikan pertolongan atau tidak mengulurkan tangannya. Kita heran ya, bagaimana ya Dr. Tifa ini sepertinya dia tak henti-hentinya kemudian memberikan sindiran-sindiran terhadap Pak Jokowi. Hampir setiap aktivitas Pak Jokowi ya itu tak luput dari pantauan ya dan kritikan-kritikan Dr. Tifa. Kalau hal yang sifatnya kebijakan, saya kira itu hal yang wajar bagi publik Indonesia, bagi rakyat Indonesia untuk kemudian memberikan kritikan. Tetapi jika hal itu menyangkut soal pribadi ya, apalagi ini aktivitas pribadi ini, itu tentu hal yang tidak elegan dan kurang etis untuk kemudian, karena itu bisa menimbulkan berbagai pandangan-pandangan yang negatif. Dr. Tifa ini memang ya, sebagaimana kita tahu ya, beberapa bulan terakhir ini begitu viral ya, ketika beliau ya banyak mengomentari terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dari situ bermula terus menerus hampir setiap aktivitas Pak Jokowi itu kemudian tak luput dari kritikan-kritikan dari ya, komentar-komentar daripada Dr. Tifa. Seolah-olah Dr. Tifa ini betul-betul memantau ya Pak Jokowi ketika dia keluar rumah, kemana dan kemana ya, dan ketika ada hal yang kemudian kejadian-kejadian yang tidak lazim, maka itu kemudian akan dinarasikan, akan dikomentari sedemikian rupa, termasuk peristiwa ya terplesetnya Ibu Iriana Jokowi di tangga pesawat. Kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya maksud daripada orang-orang seperti ini? Kalau kita lihat ya statusnya sebagai seorang dokter ya, harusnya kan dia banyak mengurusi urusan kesehatan ya. Tetapi jika melihat komentar-komentarnya ya di berbagai media sosial, sepertinya profesinya ini dia lebih tepat dikatakan sebagai pengamat sosial dan pengamat politik. Karena ya tampilnya di media sosial ini lebih banyak memberikan komentar-komentar terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Bayangkan saja jika terpleset saja ya di tangga pesawat, itu pun tak luput dari komentar-komentar daripada Dr. Tifa ini ya, dengan sejumlah narasi-narasi yang seolah-olah ya mau membuat ya opini-opini ya agar Pak Jokowi itu dianggap
sosok suami yang tidak peka terhadap istri, ketika istri kemudian jatuh terpleset, ia membiarkan saja begitu, ya, tidak segera mengulurkan tangan untuk membantu, ya, seolah-olah dia ingin menyampaikan bahwa dia adalah sosok suami yang kurang peduli terhadap istri, ya, bahkan dia mengatakan bahwa kepada bapak-bapak, ya, hati-hatilah, ya, ketika istri Anda kemudian terpleset, ya. Ini kan sebuah narasi-narasi atau komentar-komentar yang menurut kita ini sangat tidak pas dan sangat tidak pantas untuk kemudian, ya, disampaikan oleh seorang intelektual, ya. Apalagi seorang yang merasa dirinya ilmuwan, ya, sebagai masyarakat kelas menengah. Ini kan sangat tidak mengedukasi kepada publik Indonesia, ya. Komentar-komentar yang tak bermutu menurut kita, yang hanya akan menimbulkan, ya, rasa simpati publik, ya. Tidak ada rasa-rasa simpati publik, yang hanya akan memunculkan tanggapan-tanggapan negatif, ya. Kalaupun misalnya itu tidak benar, ya, ketika Anda mengatakan Bapak Jokowi itu tidak peka, ya, tidak manusiawi, tidak peduli, ya, dan itu tidak benar, ya, itu kan bisa jatuhnya kepada fitnah lagi, ya. Karena tidak mungkin seorang suami itu tak peka, tak simpati, tak tak punya perhatian lebih terhadap istri. Itu tidak mungkin. Kenapa kita lihat Pak Jokowi tidak langsung, ya, mengulurkan tangan atau ketika mau dibantu oleh Pas Pampres kemudian dia sempat mencegah? Karena tentu dia mau melihat dulu situasinya seperti apa sejenak. Ya, biasanya memang orang yang ketika ada musibah itu tidak langsung kemudian diangkat, karena kita lihat dulu bagaimana kondisinya, ya. Baru sesaat baru bisa dibantu. Dan itu hal yang memang sering terjadi ketika ada musibah-musibah, karena kita mau melihat bagaimana kondisi daripada orang yang jatuh ataupun orang yang kena musibah. Dan komentar-komentar yang seperti ini sekali lagi menurut kita ini jelas-jelas sangat tidak mengedukasi dan sangat tidak mendidik. Ini tidak pas, ya, diungkapkan di publik, apalagi seorang ibu negara, ya. Tidak ada orang yang mau terjatuh begitu, dan tidak mungkin seorang suami kemudian, ya, akan tega, ya, membiarkan istrinya kemudian cedera dengan tidak memberikan pertolongan, ya. Inilah yang kemudian kita bisa melihat, ya, dan memahami bahwa sebenarnya siapa sih orang-orang yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kadang orang seorang intelek, tetapi justru perilaku-perilakunya itu tak mencerminkan, ya, dirinya sebagai seorang intelektual atau orang yang berpendidikan tinggi. Ketika memberikan komentar-komentar seperti itu juga tidak akan, ya, memberikan manfaat kepada kita, ya. Dan juga tentu tidak akan memberikan rasa empati kepada publik, ya, seolah-olah kita mengingatkan kepada bapak-bapak, ya, para suami-suami agar perhatian kepada istrinya dengan membuat analogi dan perbandingan dari peristiwa jatuhnya Ibu Iriana, terplesetnya Ibu Iriana, yang seolah-olah nampak dilihat bahwa Pak Jokowi tidak punya kepekaan atau perhatian. Itu adalah sebuah analogi-analogi keliru. Dan sekali lagi bahwa, ya, komentar-komentar seperti itu ini lebih dilandasi oleh sebuah rasa ketidaksukaan, ya, lebih tepatnya bahwa orang seperti ini sebenarnya hanya orang yang iri terhadap Pak Jokowi dari sejumlah prestasi-prestasi yang dia raih, ya. Dan kita tidak kaget kalau sosok Dr. Tiba ini, karena memang sebelum-sebelumnya banyak nyinyiran atau, ya, narasi-narasi yang dibangun yang memang menyerang Pak Jokowi secara personal. Dan memang, ya, mereka ini, ya, Dr. Tiba ini tak pernah berhenti untuk mencoba melemahkan, menjatuhkan wibawa Pak Jokowi, mencoba menjatuhkan harisma Pak Jokowi di mata publik Indonesia. Tetapi sayang, karena rakyat Indonesia sudah terlanjur mencintai Pak Jokowi akibat, ya, karya-karya besar membangun Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.